warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Siti Badriah Sulestiani, guru SDN 2 Ngumbul, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah di SD tempat saya mengajar yang bernama Bapak Mustafa. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Pak Mus, jadi kedatangan saya ke sini mau meminta waktunya Pak untuk mewawancarai Bapak mengenai tugas saya terkait tentang praktek pengambilan keputusan sebagai pimpinan Pak. Langsung saja nggih Pak nggih. Bagaimana Pak Mus dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, jadi gini, saya melihat bahwa kasus dilema etika itu yaitu benar melawan benar. Jadi merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan satu dengan yang lain. Sedangkan bujukan moral yaitu benar melawan salah, yaitu situasi antara keadaan kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi seperti itu. Jadi kalau dilema etika itu benar melawan benar, sedangkan bujukan moral itu benar melawan salah. Oh begitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Mus itu kalau dilema etika itu kasus benar melawan benar begitu Pak ya. Sedangkan bujukan moral itu kasus yang merupakan kasus benar melawan salah. Begitu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau bisa juga sama-sama mengandung nilai kebajikan menurut Pak Mus? Jadi sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu kita melakukan penemuan fakta yang terjadi. Jadi siapa yang terlibat menganalisis benar salahnya, lalu membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan melihat lagi keputusan itu untuk direfleksi. Jadi seperti itu. Oh gitu nggih Pak nggih. Jadi harus dilihat dulu nggih Pak nggih. Harus dilihat dulu fakta-fakta apa yang ada. Kemudian baru melihat mencari alternatif atau solusi dari pemecahan masalahnya nggih Pak nggih. Seperti itu nggih Pak nggih. Oke. Setelah itu baru direfleksikan nggih Pak. Direfleksikan kelanjutannya bagaimana, solusi terbaik bagaimana. Oke Pak Mus. Bagus sekali pendapat dari Pak Mus. Selanjutnya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika tadi Pak? Iya, jadi langkah-langkah yang dilakukan adalah tetap kumpulkan fakta-fakta yang ada, terus di mana penentu nanti benar salahnya, lalu membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, dan harus melihat keputusan-keputusan itu harus bisa direfleksikan lagi. Jadi nanti ke belakangnya bisa ada mungkin perkembangannya, bisa mencari solusi yang lain. Oh, seperti itu. Oh, okay. Kalau misalnya dari pengalaman Pak Mus sendiri menjadi kepala sekolah di Pak nggih, kira-kira yang kasus yang telah Bapak selesaikan atau diambil keputusannya seperti kasus apa misalnya kasus kedisiplinan atau kasus apa mungkin ada Pak Mus yang di sekolah ini? Ya mungkin kasus apa
kedisiplinan mungkin dalam jam masuk, Ya. mungkin itu yang lain mungkin kedisiplinan seperti membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Oh iya, berarti kalau misalnya kedisiplinan masalah masuk itu bisa di murid, bisa di guru ya Pak Nggih? Ya. Kemudian kalau misalnya ada sampah yang berserakan tidak dibuang pada tempatnya, itu kebanyakan kasusnya berasal dari murid ya Pak Nggih berarti? Oke, nggih, dari siswa. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat setelah itu sifatnya mendesak atau tidak. Jadi pengambilannya nanti kita bisa mencari alternatif solusi. Oh, jadi gitu. seperti itu. Oh, nggih. Berarti gini nggih Pak, menurut penafsiran saya berarti kita telaah dulu masalahnya seperti apa, kasusnya seperti apa, kemudian kita cari siapa saja yang terlibat di dalamnya, nggih Pak nggih. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui siapa saja yang terlibat di dalamnya, kasus tadi harus segera diselesaikan atau tidak, atau bisa dirembuk dengan guru-guru yang lain. Kalau misalnya kasusnya mendesak harus segera diselesaikan berarti ya Pak. Tapi kalau misalnya bisa dirembuk dengan guru-guru yang lain, harus dirembuk dulu dengan guru-guru yang lain dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain. Jadi harus mempertimbangkan kebenarannya nggih Pak. Siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian waktunya mendesak atau tidak, seperti itu berarti ya Pak ya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yaitu jadi tantangannya dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama pentingnya, jadi biasanya tapi harus ada yang didahulukan dan ada yang ditinggalkan serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, dan tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diunggulkan. Oh gitu, jadi Pak, saya setuju dengan pendapat Pak Mus. Kalau kita selain harus mempertimbangkan peraturan, kemudian nilai, kita juga harus mempertimbangkan rasa belas kasihan kita, rasa keadilan kita terhadap sesama. Misalnya ada dua kasus, yang satu kasusnya berhubungan dengan orang banyak, dan yang satu lagi berhubungan dengan individu. Jadi kita harus utamakan dulu yang kasus yang berhubungan dengan orang banyak nggih Pak nggih. Karena kita harus mempertimbangkan rasa kita, perasaan kita, begitu nggih Pak nggih. Mungkin Pak Mus memiliki tata cara atau mungkin jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau mungkin Pak Mus langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan, entah itu dalam bentuk prosedur atau bagaimana yang bisa dijalankan Pak Mus? Jadwalnya itu bagaimana Pak? Apakah ada jadwal atau tidak? Oh ya, jadi gini, dalam mengambil keputusan dilema etika, ya, kita tidak mempunyai jadwal karena masalah biasanya itu datangnya tidak bisa diprediksi, gitu ya. Jika masalah itu ringan akan langsung ditangani, tapi jika masalahnya berat maka harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Oh gitu, nggih. Berarti gini ya Pak ya, menurut penangkapan saya dalam menangani kasus dilema etika ini kita telah dulu kasusnya. Kalau kasusnya ringan
bisa langsung diselesaikan ya langsung diselesaikan. Tapi kalau misalnya berat, kasusnya berat, butuh musyawarah dari semua pihak, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, gitu Pak nggih. Adakah seseorang Pak atau faktor-faktor mungkin yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak Mustofa dalam mengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, jadi ini kalau menghadapi kasus seperti itu, biasanya saya berkonsultasi dengan rekan sejawat terlebih dahulu, terus bila perlu ada guru-guru yang dianggap bisa membantu menyelesaikan masalah itu, ya saya ajak diskusi. Kalau sudah mungkin masalah itu terjadi karena dalam lingkup masyarakat mungkin kita lebih sering berkonsultasi sama yang namanya komunitas sekolah. Jadi keputusan itu tidak semata-mata saya sendiri, tapi kami meminta pendapat dari orang lain. Jadi sangat penting ya Pak, dalam pengambilan keputusan itu kita harus melibatkan orang-orang sekitar kita, mungkin dari rekan sejawat atau bisa juga dengan komunitas yang ada di sekolah seperti komite dan wali murid. Oke, betul sekali Pak. Jadi saya sependapat dengan Pak Mus bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita tidak bisa memutuskan sendiri ya Pak ya. Kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan orang lain agar nanti keputusan yang kita ambil itu bisa memberikan keputusan yang terbaik bagi semua orang, begitu ya Pak. Selanjutnya, pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat saya ambil adalah bahwa dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa langsung diambil saat itu, tetapi harus dipertimbangkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan supaya nanti kita tidak akan menyesal dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, keputusan tersebut harus berdampak baik kepada siswa dan kepada warga sekolah. Iya Pak, bagus sekali Pak. Saya dengan berbincang-bincang dengan Pak Mu, saya menjadi dapat pencerahan tentang kasus-kasus yang mungkin dialami di sekolah nih Pak. Demikian tadi Pak wawancara saya hari ini dengan Pak Mu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan Bapak dan juga waktu yang telah diluangkan Bapak untuk saya sebagai narasumber dalam acara ini. Akhirnya saya sebagai calon guru penggerak telah melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah saya. Alhamdulillah dalam wawancara ini saya mendapat banyak sekali pengalaman dan saya menjadi tercerahkan karena saya bisa memiliki kesempatan emas untuk berbincang-bincang kepada narasumber saya. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Titin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Siti juga baik? Alhamdulillah baik Apakah juga sudah Bu. sehat kemarin kan katanya? Iya. Iya Bu. Kendala kesehatan. Iya betul sekali. Alhamdulillah hari ini sudah fit, sudah siap bekerja kembali Bu Titin. Begini Bu Titin, jadi hari ini maksud saya untuk meminta waktunya Bu Titin untuk mewawancarai mengenai tugas saya Bu terkait tentang praktek pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Selama ini kira-kira bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Terima kasih Bu Siti. Memang itu adalah bagi saya dilema etika itu sangat sulit saya laksanakan dan saya ambil. Itu memang apa namanya? Saya juga sudah dilema etika itu sendiri saya merasa sangat kesulitan. Jadi saya harus benar-benar memperhatikan apabila saya mau mengambil keputusan tersebut.
Dalam artian, dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya harus melihat permasalahan satu-satu. Jadi, saya mengambil permasalahan yang tingkat resikonya lebih rendah. Iya, Seperti itu, Ibu. betul sekali Bu Titin. Oke. Jadi diidentifikasi dulu begitu ya Bu Iya, ya. betul sekali. Nanti yang kira-kira tingkat risikonya lebih tinggi, nantilah kita bahas selanjutnya. Iya, betul. Begitu nggih? Betul. Bagaimana Bu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada 2 kasus Bu yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar, atau bisa juga kasus tersebut memiliki atau mengandung nilai-nilai kebajikan Bu. Baik. Bagaimana itu Mbak? Untuk itu saya mengambil keputusan dengan mengambil nilai-nilai kebajikan universal. Nah, saya mengambil itu dulu karena begini Bu, dalam menjalankan keputusan tersebut yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif di dalam lembaga, baik itu lembaga apapun ya Bu, Iya. saya posisikan untuk mengambil keputusan, saya ambil dengan kekeluargaan dan menciptakan suasana yang kondusif. Betul Seperti sekali itu. Bu. Betul. Selanjutnya kira-kira langkah-langkah apa Bu atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu Titin ambil atau bisa Ibu Titin lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut Bu? Baik, langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil yang pertama yaitu saya akan melihat kedua permasalahan tersebut terlebih dahulu. Yang kedua, saya akan menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut dan juga saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dari kedua permasalahan tersebut itu. Oke, baik. Jadi tidak serta-merta langsung ditindaklanjuti gitu Saya ya Bu? ambil satu persatu dulu. Oke. Nah, itu yang memang mana yang tadi Bu yang Iya. tingkat kesulitannya paling rendah itu Iya. saya ambil terlebih dahulu. Oke, Bu. Selanjutnya Bu Titin, Oke. hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik Bu Siti, dalam menyelesaikan pengambilan keputusan ini saya tetap berpegang teguh pada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara Iya. yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa Iya. tuturi handayani. Oke. Jadi dalam pengambilan keputusan ini tetap berpihak pada siswa sebagai tujuan akhir seperti Iya. itu Ibu. Saya setuju sekali Bu. Oke. Yang penting tidak ada sisi negatif dari siswa ya Bu ya. Baik, Oke. iya, betul seperti itu. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan? Tentunya dalam mengambil keputusan kan ada tantangannya ya Bu Titin ya. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Iya. Apa itu Bu? Tantangan yang saya hadapi yang pertama Bu, saya harus memutuskan bahwa pengambilan keputusan itu di antara individu dan masyarakat. Iya. Artinya apa dalam pengambilan keputusan ini baik menurut saya, Iya. tetapi belum tentu baik untuk masyarakat. Iya, Seperti itu. iya, Bu. Yang kedua dengan keadilan ya dan keikhlasan. Biasanya kalau kita sudah keputusan ini sudah kita ambil dengan adil, tapi belum tentu juga kita juga akan mengambil ikhlas. Belum tentu keputusan itu baik untuk orang lain. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu kebenaran dan kesetiaan. Jadi ini sudah benar keputusan ini, tapi dalam menjalankannya belum tentu kita bisa konsisten atau setia dalam keputusan ini. Iya. Seperti itu. Iya Bu Titin ya. Oke, saya sependapat dengan Bu Titin karena masing-masing orang kan berbeda ya Bu ya. Betul, Bu, betul. Yang menurut Belum kita tentu baik. iya, menurut Baik, kita baik, Ya, orang lain belum tentu ya Bu ya. betul Oke. sekali seperti itu Ibu. Bu Titin, kira-kira apa Bu yang menjadi tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, atau mungkin Bu Titin juga langsung menyelesaikan di tempat kasus-kasus yang ada, atau prosedur bagaimana prosedur seperti apa yang Ibu Titin jalankan pada saat menyikapi kasus dilema etika tadi? Begini Bu Siti, dalam mengambil keputusan dilema etika ini saya terus terang tidak
ada jadwal. Tidak ada ya, Bu, ya? Tidak ada. Saya melihat dulu kasusnya itu seperti apa, Bu. Kemudian saya kalau memang perlu, Ya. dilema itu saya selesaikan terlebih dahulu, dan jadi saya berusaha fleksibel. Oh gitu. Iya, jadi mengesampingkan atau menunda-nunda permasalahan, saya selesaikan itu tidak pernah saya lakukan, Bu. Jadi permasalahan itu saya lakukan, saya selesaikan Hari itu juga. iya, seperti itu. Karena saya terus terang, Bu, saya tipe pemikir, Bu. Kalau memang ada permasalahan tidak langsung saya selesaikan. Iya. Nah, itu sampai kelarut Kepikiran terus ya, Bu. Seperti itu. Sampai terbawa tidur ya, Bu, Iya. biasanya. Tidur pun tidak nyenyak, Bu. Nggak nyenyak ya, Bu, Iya, ya. betul sekali, iya. Seperti itu. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya, Bu. Betul. Kita harus jalani aja. Iya. Kalau misalnya bisa diselesaikan langsung Langsung diselesaikan. saya selesaikan. Kalau misalnya tidak ya kita Iya. minta pendapat orang lain ya, Bu, Betul. bagaimana sebaiknya. Oke, Bu. Faktor-faktor apa, Bu, yang selama ini atau siapa yang mungkin dapat membantu mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik, dalam hal ini saya butuhkan, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Iya. Oke. Dalam menghadapi kasus dilema etika ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu, Iya. saya dalam menyelesaikan hal tersebut, saya berkoordinasi dulu dengan teman-teman, Iya. dan juga di lingkungan sekolah dengan tentunya saya juga mendapatkan fakta-fakta dari permasalahan tersebut, seperti konsultasi, mereka sejawat, dan mungkin dengan komite, dan mungkin kadang kalau dibutuhkan dengan wali murid, seperti itu, Bu. Kita akan mengambil keputusan bersama. Jadi kalau memang keputusan itu kita ambil bersama-sama, kita tidak akan merasa beban, seperti itu. Iya, betul sekali. Iya. Dari pembelajaran ini tadi, Bu, tentang kasus dilema, pengalaman apa yang Bu Titin peroleh ketika mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika? Dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, yang menjadi pembelajaran bagi saya, pengambilan keputusan itu tidak bisa serta-merta, Bu. Harus ada beberapa pertimbangan, sehingga nanti kalau kita tidak akan merasa menyesal. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut, tentunya keputusan-keputusan harus berdampak kepada siswa, kepada warga sekolah khususnya. Seperti itu, tujuan tetap setia kepada siswa, jadi tetap berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Saya tidak berani mengambil keputusan yang frontal seperti itu. Saya mengambil keputusan dengan mempertimbangkan beberapa hal, dan itu harus baik bagi semuanya. Semua orang ya. Baik, Bu Titin, demikian tadi wawancara saya hari ini dengan Bu Titin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, Bu, atas kesediaan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam acara ini. Saya juga sangat merasa, saya juga bangga, Bu, karena Bu Siti datang ke sini, kita bisa sharing, kita bisa berbagi pengalaman. Belum tentu saya sebagai kepala sekolah itu belum tentu betul, Bu. Tetapi kita harus sharing, saya merasa ilmu saya kurang, Bu. Jadi saya memang jadi kepala sekolah, saya juga harus mempertimbangkan sana sini untuk pengambilan keputusan. Alhamdulillah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu Titin.